Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan terlebih dahulu persembahan menarik dari adik-adik cilik kita dari kelas 2A berupa penampilan gitar akustik. Mari kita sambut bersama, inilah dia adik Alka, berikan tepuk tangan yang meriah. Adik Alka ini adalah salah satu murid dari kelas 2 yang sudah memiliki potensi di bidang musik. Sehingga hari ini kita tampilkan untuk mengasah bakatnya. Inilah dia sebuah lagu Kring Kring Ada Sepeda dan Heli. Tepuk tangan untuk Kak Alka kelas 2A. Yeay. Berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa sekali ya. Iya dong, ini kecil-kecil cabai rawit loh. Selanjutnya juga tidak kalah seru, ada penampilan dari grup Rebana dari SD 1 Barongan dengan lagunya yang berjudul Wali Songo dan Masito. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, perlu diketahui bahwa grup Rebana SD 1 Barongan telah meraih berbagai prestasi. Salah satunya adalah di cabang lomba MAPSI. Pernah meraih juara 1 tingkat kecamatan dan juara 2 tingkat kabupaten. Dan mohon doa restunya, insya Allah semoga tahun ini kita bisa mewakili Kabupaten Kudus di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan yang meriah untuk grup Rebana SD 1 Barongan.
Baik, sambil menunggu cek sound dulu, ini kami perkenalkan personil dari grup Rebana ST1 Barongan. Ada vokalis yang laki-laki, perkenalkan dulu namanya siapa Kak? Vokalis cowoknya, halo sayang. Ya, Kak Yeza. Ya, siapa namanya perkenalkan? Zayan, Zayan, kelas berapa sayang? 5B. 5P. Kemudian yang vokalis perempuannya? Cehan, Jaihan, kelas? 5A. 5A. Senyumnya mana Mas Kakak? Iya. Ada di drum. Ada. Ini karena kegedean drumnya orangnya nggak kelihatan. Mas siapa? Naufal. Siapa namanya Bun? Naufal. Aufa ya. Aufa bisa berdiri sayang biar kelihatan. Say hello dulu sama penontonnya. Lah ini dia. Ini masih kelas 3 loh ini. Tak bibit terus pokoknya sampai kelas 6 menghasilkan prestasi. Ini kalau ada aset ini aku kok rasanya kudu tak elok banget terus gitu ya. Kemudian ada di keyboard aja Mbak Dipta dan juga Kak keyboard yang satunya lagi. Oh Kak Nadia dan bassnya Kak Naura. Kemudian di rebana ada Kak Arjuna, Kak Kenzi, Kak siapa lagi itu yang gemoy tengah? Kak Aron. Satu lagi Fabian. Iya ini luar biasa mereka itu. Udah siap? Udah? Oke. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk grup Rebana SD1 Barongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco iki crito Wali Songo ing tanah Jawa. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matung, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi asyani wa daroji, al-fatayadi rotal alami, ya uwailal judi wal karomi, ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi asyari wa taroji, al-fatayadi rotal alami, ya
Terima kasih untuk anak-anak Rebana SD 1 Barongan. Lagu kedua, oh masih lagu kedua. Oke, dengan lagu Masito. Kisah tentang Masito dan juga bersama keluarganya demi iman yang dibelanya, mati pun dia rela. Masito, Masito, wanita mulia. Masito, Masito, namamu terkenal. Ada kisah di dalam sejarah, seorang wanita, suami dan anaknya disiksa rajanya karena membela imannya. Fir'aunlah rajanya, raja angkara murka. Dalam kisah Masito dan keluarganya, mereka dipaksa meninggalkan imannya. Timah yang mendidih sebagai ancaman nyawanya, namun demi iman mati pun dia rela. Masito tak tiada gugur demi imannya serta anak-anaknya dan suaminya. Masito harumlah namanya, gugur disiksa sang rajanya. Timah panas baginya terasa surga. Masito sungguh mulia jasanya, semoga dia dalam tetapan surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali. Iya dong, tidak salah memang kalau SD 1 Barongan selalu jadi favoritnya para ayah bunda. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya yakni sambutan Kepala SD 1 Barongan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Oktavian Saputra SPD MPD. Kepada Bapak Rizky Oktavian Saputra SPD MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, beliau Bapak Harjuna Widada SH yang saat ini tadi menyampaikan kepada kami bahwa saat ini beliau masih berada di kegiatan lokakarya calon guru penggerak angkatan 11, tetapi insya Allah nanti beliau beserta Pak Kabid Dikdas akan hadir bersama di tengah-tengah kita setelah selesai membuka acara di kegiatan lokakarya calon guru penggerak angkatan 11. Yang kami hormati Ibu Korwil Pendidikan Kecamatan Kota Kudus, Ibu Fajar Sri Utami SPD MPD, Bapak Ibu pengawas SD Korwil Kecamatan Kota, hadir bersama kita Pak Kris selaku Dabin Gugus Gajah Mada. Pak Kris juga pernah membersamai kami di Gugus Gajah Mada meskipun hanya beberapa waktu. Bu Eni pengawas SD Kecamatan Kota yang juga bagian dari keluarga besar SD 1 Barongan. Yang kami hormati Ibu Munikah selaku senior kami, sesepuh kami, inspirasi kami juga yang hari ini juga berkenan hadir dan rawuh di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Mbak Sasa dari Bakti Pendidikan Jarum Foundation yang alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir juga bersama-sama dengan SD 1 Barongan turut serta memajukan dan mendampingi kami dalam peningkatan SDM Bapak dan Ibu Guru. Yang kami hormati pula Bu Ima yang saat ini rawuh dari PT Sukun Wartono Indonesia yang selama ini juga memberikan support yang sangat luar biasa kepada SD 1 Barongan baik berupa peningkatan SDM, peningkatan sarana fasilitas dan tentunya mensupport untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan peserta didik. Bapak Ibu wali murid kelas 6, Bapak Ibu pengurus paguyuban, Bapak Ibu pengurus komite yang berbahagia dan tentunya anak-anakku kelas 6 yang sudah dinyatakan lulus meskipun baru hari ini kita laksanakan pelepasan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di aula gedung SMK 1 Kudus ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun dalam kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Sholawat serta salam marilah selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak, Ibu, wali murid, wali siswa kelas 6 yang telah bersama-sama dengan kami semua, bersama-sama sejak awal selama 6 tahun, bahkan ada yang mungkin tidak genap 6 tahun tetapi selalu bersama-sama dengan sekolah untuk memajukan sekolah, memajukan SD 1 Barongan, dan endingnya adalah hari ini bersama-sama mendukung, memfasilitasi dan mensupport semua kegiatan yang dilaksanakan di SD 1 Barongan, khususnya pada kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 pada pagi hari ini. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah lulus, dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, sedikit kami sampaikan, ini memang kegiatan ini kami laksanakan sengaja setelah pelaksanaan PPDB SMP. Karena apa Bapak dan Ibu? 1 pekan kemarin mulai dari hari Senin sampai dengan hari kemarin, hari Jumat pengumuman itu, ketika kami membuka WA story Bapak Ibu wali murid itu semuanya kayak batek nggih Bapak Ibu. Batek. Terus di hari Jumat kemarin nek carane wong udunen niku nggih pun pecah udune. Dadi pun plong, sehingga kami memang sengaja melaksanakan kegiatan pelepasan setelah anak-anak menerima hasil pengumuman untuk diterima di SMP yang diharapkan. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat atas kelulusan dan selamat atas diterimanya anak-anak sekalian di SMP negeri maupun swasta maupun di manapun sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih juga karena kepada Bapak Ibu wali murid juga, karena hari ini meskipun tempat dan lokasi perpisahan kita tidak sesuai dengan rencana awal, tetapi alhamdulillah ruangan kita pada pagi hari ini cukup adem karena di depan sebelah sana sudah ada blower baru, masih ada tulisannya nggih Bapak Ibu. Tulisannya kenang-kenangan Bu Fajar itu dari anak-anak kita. Jadi sangat bermanfaat sekali karena beberapa kali kami mendatangkan wali murid itu dalam satu ruangan itu memang sangat panas. Mungkin dari dasar itulah Bapak Ibu wali murid kelas 6 ini kemudian berinisiatif untuk memberikan kenang-kenangan berupa kipas angin air seperti itu untuk bisa mendinginkan ruangan ketika ada kegiatan pertemuan-pertemuan. Kemudian Bapak dan Ibu, mohon izin kami melaporkan bahwa di tahun ini kami meluluskan 58 siswa dan alhamdulillah SD 1 Barongan tahun ini meluluskan 100%. Tepuk tangan untuk kelulusan 100% di SD 1 Barongan. Dan alhamdulillah dari 58 siswa sebagian besar diterima di SMP negeri dengan berbagai macam jalur. Ada beberapa yang diterima melalui jalur prestasi, karena tadi sudah disampaikan Bu Erika di depan, kalau pakai jalur zonasi saja siswa kita itu banyak yang dari luar zona, luar kota. Jadi kebanyakan memang anak-anak kita akhirnya bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan melalui jalur prestasi. Ada juga yang melalui jalur zonasi dan jalur-jalur yang lain. Dan mudah-mudahan dari itu semua anak-anak bisa kemudian meraih dan mencapai cita-citanya sehingga apa yang dicita-citakan, diinginkan bisa dapat tercapai dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, tahun ini kami meluluskan 58 dan alhamdulillah di tahun ini pula animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD 1 Barongan sangat tinggi dan sangat luar biasa. Maka dari itu kemarin kami mengajukan permohonan untuk penambahan rombel kepada Korwil, kepada Dinas Pendidikan dan alhamdulillah disetujui. Bahkan Dinas Pendidikan kemarin menyampaikan bahwa
ya kalau bisa 4 kelas kenapa tidak? Karena memang animo masyarakat untuk bersekolah di SD 1 Barongan sangat tinggi. Tetapi kemarin kami juga menyampaikan, Pak mohon maaf kalau kita buka 4 rombel terus siswanya mau ditaruh di mana? Nanti kasihan yang kelas 3. Kelas 3 itu saat ini berada di lantai 3 Bapak Ibu. Kemarin saya menyampaikan, kalau kelas 3 nanti kelas 1 kita terima 4 rombel, nanti kelas 3 naiknya naik ke atap. Tidak cuma naik kelas tapi naik ke atap karena memang tidak ada ruang kelasnya. Maka dari itu tahun ini alhamdulillah kami bisa membuka 3 rombel. Meskipun kami meluluskan 2 rombel, 2 kelas, tahun ini kami menerima 3 kelas. Dan dari seluruh pendaftar yang masuk tidak bisa semuanya kami terima karena memang keterbatasan ruang, keterbatasan kelas dan keterbatasan kuota. Kemarin saya sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu calon peserta didik baru bahwa kita itu tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kami tetap harus mempertahankan kualitas sehingga tidak semua pendaftar yang masuk bisa kami terima. Untuk panjenengan semua ketahui di tahun ini per hari kemarin karena sesuai dengan Juknis PPDB SD itu dibuka pada tanggal 11 Juni sampai dengan 29 Juni. Kemarin kita tutup itu total pendaftar itu hampir di angka 120. Dan insya Allah besok pagi akan kami umumkan untuk hasil yang telah dari pendaftar yang masuk. Insya Allah besok pagi kami umumkan, kami seleksi berdasarkan usia dan zonasi. Jadi yang usianya 7 tahun atau lebih wajib kami terima, dan yang tempat tinggalnya atau kakaknya di daerah Barongan dan sekitarnya juga pasti kami terima. Sisanya kami akan melihat berdasarkan usia. Kalau dari sisi usia ada kesamaan, maka kami seleksi lagi berdasarkan zona tempat tinggal. Jadi semakin jauh kesempatannya juga semakin kecil. Alhamdulillah, insya Allah besok pagi akan kami umumkan, kami menerima 90 siswa untuk di 3 rombel yang telah kami siapkan. Dan ini juga menjadi PR kami, PR kita bersama. Kemarin saya di dinas juga sudah menyampaikan Bapak Ibu, karena dinas juga berharap sebenarnya kami bisa membuka 4 rombel. Tetapi kondisi sarana dan prasarana, utamanya gedung, ruangan kelas itu saat ini saja sudah hampir kami paksakan. Karena akhirnya nanti untuk kelas ketiga kami mengorbankan ruang musik Bapak Ibu. Yang semula kita gunakan sebagai ruang musik, ruang gamelan, ruang rebana itu nantinya akan kita alih fungsikan sebagai ruang kelas. Kemudian yang dulunya adalah lab bahasa, karena lab bahasanya sudah cukup tua begitu, sudah tidak bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemarin kami ajukan alih fungsi kepada Dinas Pendidikan sehingga nantinya lab bahasa yang saat ini sudah kita bongkar dalamnya nanti kita gunakan sebagai ruang musik. Tetapi yang jadi kendala Bapak Ibu, kembali lagi, tahun ini kami membuka 3 kelas, otomatis tahun depan akan naik kelasnya itu adalah 3 kelas juga. Itu yang menjadi PR kami dan ya membuat saya nggak pernah bisa tidur nyenyak setiap malamnya Bapak Ibu. Karena apa? Otomatis tahun depan kami harus sudah menyiapkan minimal ada 1 ruang kelas baru lagi. Minimal ada 1 ruang kelas baru lagi. Tetapi apa daya kami, sekolah negeri itu tidak boleh menarik, tidak boleh memungut iuran apapun dari orang tua. Bahkan untuk kegiatan hari ini saja semuanya kami dibantu oleh paguyuban, dibantu oleh komite untuk pendanaan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi kami merasa kesulitan untuk menyiapkan minimal 1 ruang kelas baru di tahun yang akan datang. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, kepada Korwil juga bahwa mohon bisa dibantu. Jawaban Dinas Pendidikan itu ya memang normatif nggih Bapak Ibu, karena ketika pengajuan
saat ini maka minimal paling cepat realisasinya adalah 2 tahun kalau kita menunggu anggaran dari APBD. Sedangkan tahun depan kita juga sudah memerlukan 1 ruang kelas baru lagi. Oleh karena itu kebetulan di sini ada dari Jarum Foundation, dari Sukun, dari Bapak Ibu Wali Murid. Kemarin saya ketika mendatangkan calon wali murid peserta didik baru itu juga kami menyampaikan, Bapak Ibu mohon tolong kalau misalkan panjenengan punya kenalan, punya channel, punya link yang sekiranya bisa membantu kami, bisa membantu sekolah dalam pengadaan ruang kelas baru, mohon bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa kemudian mengajukan proposal dan nantinya bisa direalisasikan penambahan ruang kelas baru demi kenyamanan dan fasilitas untuk belajar putra-putri kita bersama. Karena tanpa bantuan dari swasta, tanpa bantuan dari orang tua, tanpa campur tangan dari semua stakeholder, maka sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa sendirian dalam memajukan SD 1 Barongan. Kami butuh panjenengan semua, kami butuh dukungan dari swasta, dari orang tua, dari dinas, instansi terkait, dari semua stakeholder yang bisa mendukung untuk bersama-sama dalam memajukan SD 1 Barongan. Alhamdulillah selama ini dari hal sisi peningkatan SDM, alhamdulillah selama 2 tahun terakhir kami sudah mendapatkan pendampingan juga dari Jarum Foundation untuk peningkatan kompetensi guru. Begitu juga dari Sukun juga sudah banyak sekali memberikan bantuan yang berupa sarana, prasarana, fasilitas, dan juga untuk pengembangan SDM juga. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, insya Allah nanti di tanggal 3 dan 4 Juli tahun 2024 ini kami juga akan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, di mana itu juga sebagian mendapatkan dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas dari PT Sukun Wartono Indonesia. Bu Ima, terima kasih sekali untuk mendukung kegiatan kami sehingga kami tetap bisa melakukan peningkatan SDM sehingga nantinya dalam mendampingi putra-putri panjenengan kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terakhir Bapak dan Ibu, kalau tadi Mas Dika sudah berpantun, saya juga tidak mau kalah, mau berpantun juga. Tadi katanya disampaikan Mbak Kesia kalau di rumah pasti kalah sama istri. Oke, enggak apa-apa kalau di rumah skip saja ya, nggak usah diperlihatkan. Minta cakepnya juga ya Bapak Ibu. Ke pasar membeli buah mangga. Cakep. Buah mangga manis rasanya. Cakep. Semoga ilmu yang didapat berguna untuk masa depan cerah adanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rizky Oktavian Saputra SPD MPD kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yakni sambutan Korwil Kecamatan Kota yang akan disampaikan oleh Ibu Fajar Sri Utami SPD MPD. Kepada Ibu Fajar Sri Utami SPD MPD kami persilahkan.